Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Hari ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan Mei 2021 ya. Dan ini untuk zodiak Leo. Oke Leo, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak ya. Kalau memang gak resonate, tolong jangan dipaksa. Berarti memang bukan untuk kamu ya. Dan kalau kamu pengen counseling, personal reading, ataupun pengen tahu berchat kamu, silahkan klik link di bawah ini untuk kamu melihat price listnya ya. Dan Leo, pembacaan ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir ya. Jadi kalau memang gak resonate, tolong jangan dipaksa, berarti memang bukan untuk kamu ya. Dan di sini aku nggak sendiri ya, kamu lihat ada bulu-bulu di sini ya. Jadi kalau mejanya goyang ya, karena dia lagi bersihkan badannya. Oke. Dan ini energinya bisa terbalik ya, Leo. Oke. Kita lihat oracle-nya untuk Mei 2021. Ada witch hat atau power. Lalu ada homecoming atau heart. Dan di bottom of the deck ada earth atau grounding. Dan di the bottom of the deck ada moon atau cycles. Oke Leo, ini bisa ngarah ke percintaan, keuangan, ataupun karir ya. Leo, aku ngerasain memang cukup fluktuatif ya energi kamu, terutama di Mei ini ya Leo. Terutama tentang relasi, di sini aku lihat tentang pasangan ya. Karena ada energi dimana kamu kayak lose power ya. Power dalam artian kayak kekuatan kamu, semangat kamu itu sedikit benar-benar down, walaupun ada ups, tiba-tiba down karena masalah realita, dimana aku ngerasain kamu ngelihat kenyataan nggak sebaik yang kamu kira ya. Jadi ada energi yang kayak sedikit menolak akan kenyataan, energi dimana ya cukup apa ya kayak kenapa ya sekitar aku energinya nggak baik, toksik, atau aku berurusan dengan orang yang memang nggak baik dan toksik gitu ya. Ada sedikit penyesalan di sini karena kenapa sih aku harus bertemu dengan orang-orang seperti itu. Jadi proses moving on-nya dengan menolak kenyataan yang jadinya ya malah kita akhirnya nggak grounding, kitanya kehilangan makna dari ya perjalanan yang kita miliki, itu entah kegagalan, toksisitas, pekerjaan, karir, ataupun keuangan. Karena membandingkan kok hal yang buruk ini buruk gitu ya, padahal ya kamu sendiri tahu membandingkan itu bukan hal yang baik. Kita lihat oracle Lenormand-nya ya. Ada garden, labirin, lalu ada man,
pria di sini atau laki-laki, dan ada swipe, dan ada dice. Ini energi seseorang yang pengen cari jawaban dari semua hal ini yang udah terjadi. Namun aku bisa bilang jawabannya sebenarnya udah jelas ya, namun kamunya sendiri nggak menerima. Jadi saat kenyataan itu nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, keinginan kamu, egonya kamu, akhirnya kamu ngerasa oh ini bukan jawabannya gitu ya. Jadi kamu searching ya, mencari-cari ke arah lain. Oh mungkin ini jawabannya, oh mungkin jawabannya belum ada. Jawaban dalam artian pertanyaan kamu, kenapa semua hal ini terjadi. Dan aku ngeliat kenyataan sudah ngasih lihat, semesta udah ngasih lihat karmanya kamu ataupun dia ya. Namun ada seseorang yang sih ya, masih menunggu, stay, karena ngerasa mungkin jawabannya bukan ini, masih ditunggu. Oke, kita lihat klarifikasinya pakai tarot ya. Untuk Leo, Mei 2021. Oke, Leo. Aku ngerasain ada energi Libra di sini, energi Pisces ya. Magician. Ada Seven of Fire atau Seven of Wands. Five of Fire atau Five of Wands. Orangnya ingin moving on, energi ini pengen keluar dari energi yang buruk, pengen ya. Namun kita nggak akan bisa keluar dari energi yang nggak baik kalau kita nggak coba untuk menerima apa yang udah terjadi ya. PR terbesar kamu ya, kamu ataupun dia memang menerima apapun yang udah terjadi, dimana kita nggak akan pernah bisa memperbaiki hari kemarin, namun kita bisa hidup sebaik-baiknya di hari ini ya, agar apa yang terjadi di keesokan hari ya kitanya kuat. Kita memang gak akan pernah bisa menolak karma baik, karma buruk, karena udah menjadi takdir hidup kita. Namun kalau kita sebaik-baiknya hidup kita di masa sekarang, hal yang baik juga pasti kita tua itu ya. The Moon sih, aku udah nyinggung tadi ada energi Pisces di sini. Three of Swords. Wow. Jadi ya memang ada energi orang ketiga, sepertinya kamu berurusan dengan orang ketiga di sini, sepertinya kamu ditinggalkan ataupun meninggalkan seseorang yang memang pernah berselingkuh ya, menghadirkan orang ketiga, ataupun dia meninggalkan kamu dan memilih orang ketiga di sini. Wind of Fire, Chariot, energi Cancer, keluar ya. Dan ada Five of Earth atau Five of Pentacles. Seseorang ataupun kamu ya memang udah siap-siap untuk ya menerima energi yang baru sebenarnya. Cuman ya kita nggak akan pernah bisa menerima hal yang baik kalau kita nggak mau menerima hal yang buruk dalam diri kita. Kita harus menerima memang kita disakiti, dikecewakan ya, memang menyakitkan, itu udah pasti. Namun lebih menyakitkan lagi kalau kita nggak mau menerima kalau hal itu udah terjadi. Kita ngerasa seharusnya itu nggak terjadi, kita bisa menolaknya, kita bisa mengantisipasinya. No,
Jika memang kita bisa mencegahnya, ya berarti udah pasti bakal tercegah. Namun kan enggak, udah terjadi, ya so apa yang bisa kita lakukan? So deep connection di sini ke diri sendiri, jadinya kesedihan yang mendalam, ada penyesalan, ya. Six of Fire atau Six of Wands, Six of Earth atau Six of Pentacles. Jika kamu bertanya sama aku apakah hal baru ini bakal datang, yap udah. Namun kamu membuat jalannya itu jadi lebih lambat, membuat hal yang baik ini datangnya slow, perlahan. Kenapa aku bisa seperti itu? Ya secara nggak sadar kitanya nggak mau menerima itu, ya kita namanya kita berarti ngeblok dong. Karena energi yang baik dan energi yang buruk itu nggak ada. Energi itu cuma satu, ya. Positif dan negatif itu bakal selalu ada di dalamnya. Nah kita nggak akan pernah bisa menerima yang baik kalau kita nggak bisa menerima yang buruk. Ya seperti kamu tahu polaritas di mana ada negatif dan positif. Kamu nggak akan pernah bisa menerima yang positif kalau kamu nggak menerima yang negatifnya. Ya, so itu bukan suatu hal yang aku buat-buat ya, namun memang kayak gitu sainsnya, teorinya, dan realnya memang begitu ya. Dan di bottom of the deck ada Empress. Dan jangan memaksakan diri ya untuk terlihat baik-baik aja, kuat, enjoy, dan mampu. Kalau bisa keluar dari energi ini, ya memang kamu mampu. Cuman jangan memperlihatkan kalau kamunya ya kayak udah enggak, apa sih, kayak orang yang egonya justru naik. Itu sering banget kita lakukan itu. Aku pun pernah ya, dimana kitanya malah menaikkan ego, namun kitanya enggak ngelihat ego kita, dan akhirnya memperburuk keadaan. Nine of Swords atau Nine of Air. Perjalanan ini masih panjang, aku harus bilang ya. Ya sekitar 60%. Jadi kamu bakal wow, kok begini banget sih. Namun ini yang aku lihat. Ya. Dan jangan hanya duduk diam menunggu ya sesuatu hal yang baik datang kalau kamu nggak mengusahakan itu. Oke, kita lihat tarotnya lagi ya. Oh, ada energi Aquarius di sini ya. Namun bukan berarti harus berhubungan dengan Aquarius ya, please untuk pahami itu. Kan aku ngelihat banyak banget komen, loh kok dengan zodiak ini, terus dengan zodiak ini apa? Aku bingung harus jelasinnya gimana jadinya ya. Jadi please pahami dulu sebelum kamu berkomentar ya. Knight of Pentacles, Knight of Pentacles, Ten of Pentacles. Wow, Five of Wands. Jadi gini, kamu memang ingin hal yang baik ya, hal yang pasti dalam hidupmu ke depannya. Gimana, apakah aku bakal bertemu jodoh, apakah dia jodoh aku ya. Namun di sini ada energi dimana justru masih memberontak di dalam. Kamu mungkin udah mencoba untuk orang baru di sini ya, ataupun dia, namun akhirnya membandingkan orang yang lama dengan orang yang baru.
secara ya alaminya pasti bakal gitu ya, naturalnya secara nggak sadarnya udah pasti seperti itu. Kenapa ya? Karena kitanya belum selesai urusannya. Kita udah selesai bisa dibilang mungkin dengan orangnya, tapi kita belum selesai dengan kesakitannya. So sebelum kesana lebih baik siapkan diri ya, sembuhkan diri agar nggak akan ada keraguan-raguan lagi dong ke depannya. Ada judgment di sini. Dan ada justice, sih. Like I said before, ada energi Libra. Apapun yang terjadi saat ini adalah buah dari apa pun yang kamu lakukan, aku lihat. Jadi kalau kamu dapat hal yang buruk, kamu bakal dapat hal yang baik kok, udah pasti. Dan orang yang menyakiti kamu juga dapat apa yang menjadi karmanya dia, dan kamu pun bakal dapat apa yang menjadi karmanya kamu. Dan itu bukan lagi urusan kamu ya, ataupun bukan lagi urusannya dia. Jadi please untuk lepaskan ya rasa-rasa itu, dimana ya dia kan sehat, dia harus begini, dia harus begitu. No, apapun yang terjadi dalam hidupnya dia, karmanya dia, takdirnya dia, itu bukan urusan kita, bukan urusan kamu. Sebaliknya juga, apa yang terjadi dalam hidup kamu bukan urusannya dia ya. Ada the Fool, permulaan baru kencang banget di sini ya Leo. Jadi entah kerjaan, keuangan ataupun karir, aku ngelihat ada semua ya, peluang baru, permulaan baru. Tinggal kitanya lagi, kamunya lagi itu gimana melihat keadaan ini dari segi yang lebih positif ya. Ada Emperor, ya, Five of Cups. Dengan sakitnya orang yang berurusan dengan kamu, itu bukanlah jaminan kalau kamu bakal bahagia ya. Six of Cups, karena jika dia menyakiti kamu, Two of Cups, di kehidupan ini, mungkin di kehidupan sebelumnya kamu justru yang menyakiti dia, ataupun sebaliknya. Jadi kamu please untuk jangan judge sesuatu hal hanya dari sisi kamu aja. Lihatlah juga dari berbagai sisi. Last card-nya di sini Death loh. Jadi aku bilang memang hubungan ini harus berakhir. Rasa yang kamu alami juga harus berakhir. Kamu harus ngerasakan mati di dalam. Kamu harus kehilangan semua ini. Aku lihat kerjaan juga bisa, karir, karena memang hal yang baru ingin datang. Jadi nggak akan pernah ada hal yang baru datang kalau hal yang lama nggak kamu lepasin. Ada Four of Pentacles. Jadi jangan membawa kesakitan ini kemana-mana ya. Nanti akhirnya kamu bakal capek sendiri, sakit sendiri. Please untuk perhatikan lagi apa aja langkah di kehidupan ini yang udah kamu ambil ya. Dan ya sorry si hidung kotor ini ikut baring di sini ya. Oke. Dia ini biarpun dibersihkan ya hidungnya ya, dia bakal kotor lagi. Kan dia senang banget untuk nyium yang aneh-aneh ya, dia cepat kotor. Ada banget hal yang aku rasain berat untuk kamu terima di sini. Agak mendetail sih di sini ya, aku ngeliat, tapi ya aku nggak bisa ungkapin karena ada yang memang harus diungkapin, ada yang enggak, terutama di platform general reading ya. Kalau personal aku bisa ngomongkan hal ini, namun yang pastinya ada pregnancy di sini, ada kehamilan ya. Oke. So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang nonton video ini.
Untuk Leo, ada confidence. Divine confidence is completely different from the bravado of the ego. You make space for something larger to take hold. Please fill me with your confidence. Allah, grant me courage I never knew I had. Ya, seperti aku bilang tadi, ya ini memang masalah perbedaan sisi untuk melihat ego. Ya, walaupun aku sering bilang ego, hampir selalu, bukan berarti ego itu adalah hal yang buruk ya. So please untuk pahami itu. Kamu gak akan pernah hidup ada di kehidupan ini kalau nggak ada ego loh, ya. Dan di sini Tuhan pengen untuk kamu yakin tanpa adanya alasan, ya, tanpa adanya yakin dalam bentuk untuk meningkatkan ego kamu baru kamu ngerasa yakin. Ya, itu hanya akan memperbesar lubang di hati kamu, di jiwa kamu, ya. Kamu hanya perlu yakin dan percaya dengan hal yang kamu gak ketahui, ya, dan hal yang udah terjadi dan belum terjadi. Memang berat banget PR-nya di sini ya, karena aku ngerasain Leo, ya, Mei ini berat bagi kamu, karena ya aku bisa bilang tadi, karena dari 60% mau naik ya, jadi ya you know prosesnya bakal meningkat. Okay, so that's it. Think that's all. Okay, get in touch with me. Kamu bisa klik link di bawah sini, ya. Dan aku harap sedikit banyaknya pembacaan ini bisa membantu. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching, ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.